Hi guys, welcome back to the Single Origins Podcast. Gua host Aston Hutan. Hari ini kita kedatangan salah satu orang menurut gue paling cool di industri kopi. Dia adalah co-founder dan creative director Smith Coffee and Roastery dan mainstay di Brewers Competition. Pernah meraih juara kedua di Indonesia Brewers Cup 2015 dan 2017. Tamu kita juga orang yang laid back, mudah bergaul, dan banyak banget orang-orang yang suka sama dia. Randy Anugrah Maesa, welcome to Single Origin Halo. Podcast. Bro, thank you so much for coming. Lu adalah guest kedua gue setelah Fari. Dan lu mungkin salah satu yang react pertama ya gue posting soal podcast gue. Dan gue langsung kok, Randy sama Cindy sih emang udah di list kita sih pengen gue interview gitu. Of course kita udah kenal cukup lama ya, tapi gue juga pernah datang ke podcastnya Cindy ya zaman pandemi juga ya. Ya gue pengen take this time to talk about lu punya history, your backstory, tapi also just to get you to know you better, man. So thank you so much for coming. Sama-sama, thank you udah diundang. Let's take it away. Boleh cerita dikit or dari awal ya, mungkin about your coffee career until from way back when until now, dan mungkin gue di tengah-tengah akan maybe ask a few questions. Oke. Jadi kalau pas awal gue masuk ke kopi itu gara-gara apa ya? Gue kan basicnya itu fotografer. Fotografer. Ya, fotografer dulu dari ngampus lah gitu, nyari sampingan segala macam, tambahan uang jajan lah gitu. Nah, habis itu tuh sambil ngedesain juga gitu. Pokoknya semua skill yang akhirnya gue bawa ke Smith juga lah gitu kan. Nah, waktu itu ngedit otomatis gue sering di kafe kan gitu. Oke. Nah, akhirnya sama Cindy tuh suka explore lah keliling coffee shop. Sampai akhirnya gue ketemu satu coffee shop dulu namanya Get Back, masih ada sih sampai sekarang, Get Back gitu di Masih ada ya? Masih ada gitu di Fatmawati. Nah, akhirnya di situ singkat cerita kenalan lah sama Aga di situ. Yes. Gitu. Itu di situ juga gue belum minum kopi hitam aja enggak. Oke. Ya karena kan ya lo tau lah gitu. Yeah. Maksudnya rata-rata orang startnya minum kopi mungkin dari brand yang udah well known itu kan. Bener. Ya di situ kan mungkin andalannya ya mungkin karamel macchiato gitu-gitu gitu. Yang manis-manis lah di situ kan. Nah, ya gue nyampe di dulu nyebutnya apa? Indie coffee shop gitu. Ya mesennya manis juga, misalnya hazelnut latte atau apa latte gitu. Yang minum kopi hitam justru Cindy. Oh, oke. Gitu. Sampai akhirnya dia ngasih gue seperangkat alat seduh gitu. Cindy yang ngasih pas gue ulang tahun, dia ngasih nih bikinin buat gue gitu. Ya, nih pelajarin gitu kan, biar kau bisa ngulik di rumah nih gitu. Oh ya udah deh gitu. Udah ada alatnya, gue nggak bisa makainya kan. Iya. Ya gue minta ajarin lah sama Aga. Oke. Gitu. Nah dari situlah awal keceburnya lah. Ngulik kopinya dari situ. Dan mungkin I was quite surprised lu kenalan Aga waktu di Get Back, karena itu kayak bener-bener awal story dia banget ya kan. That's like the first cafe yang dia pernah kerja di sana kan, kalau nggak salah ya kan. Jadi sebelumnya mungkin ada ya, tapi kayak dia ngulik specialty terus dia coba kompetisi pun di situ. Jadi emang gue cerita dikit ya, kayak si gue tuh datang hari Minggu, harusnya tuh Get Back tutup. Cuman folding gate itu kebuka setengah. Akhirnya gue suruh Cindy turun lah, coba dulu tanya deh buka apa enggak. Cindy nanya terus balik lagi kan, katanya si barista lagi latihan. Oh, oke. Gitu. Jadi kita kalau mau masuk aja. Udah gue duduk, gue nggak tahu waktu itu Aga sama siapa, kayak sama Coronel deh kalau nggak salah ya gitu. Tapi waktu itu lagi latihan buat kompetisi. Coach Ronald ya? Ya, buat kompetisi di Citos. Yang ada Yoshi juga. Gitu. Nah, udah abis itu kayak nanti ya kalau misalnya gue lagi break latihan, gue bikinin minuman ya. Gitu. Oh ya udah dari situ ngobrol terus lah tiap kesana gitu. Oke. Awalnya dari situ. Oh, dari Get Back ya. Oh, pantesan. Oke. Tapi of course story-nya masih panjang ya kan? Masih panjang. Ya, oke. Go continue. Nah, dari situ awalnya ya karena hampir tiap hari ya ke situ, hampir tiap hari gue ngedit di situ.
ya karena rumah gue sama Cindy kan jauh ya. Ya. Tengah-tengahnya di situlah kira-kira Oh, gitu. oke. Jadi ya Pacarannya udah, di situ. Pacarannya di situ, nongkrong segala macam. Sampai akhirnya kayak gue udah mulai mikir budget ngopi gue udah kegedean nih. Gitu. Iya, Kayaknya iya. oke juga ya kalau misalnya jadiin bisnis aja gitu loh. Ya emang kayak mungkin habit buruk gue juga gitu. Baik atau buruk gue nggak tahu, tapi kayak tiap kali gue punya hobi, ujung-ujungnya jadi usaha gitu. Ya kayak moto, kayak ngedesain gitu. Iya, iya, iya. Nah akhirnya si kopi juga gue mikir apa bikin coffee shop aja ya gitu. Waktu itu kan gue belum tahu ya alatnya harganya berapa, ini harga berapa segala macam gitu. Cuman emang udah mulai merhatiin lah kayak orang roasting gini toh gitu segala macam. Ya zaman dulu media cuman Cikopi doang kan, almarhum Pak Tony gitu. Ya semua belajar awalnya dari situ. Bener. Gitu. Udah kenalan juga dari situ. Ya. Dulu industri kopinya jauh lebih kecil ya. Gitu. Ya lu tahu lah siapa ya kan. Bener. Ya. Nah kayak ya dari Get Back juga banyak ketemu tuh kayak Mas Adi Taru kenalannya di situ, Mas Anto kenalannya di situ juga gitu. Jadi ya udah dari situ banyaklah temen tukar pikiran gitu dan ya karena waktu itu mungkin masih sekecil itu, oke boleh juga nih gitu untuk coba juga nih di bidang ini gitu kan. Terus Cindy juga on board kayak dia belum awalnya. Gitu. Oke. Awalnya belum, masih pengen ngejar teater. Dia kan anak performing art kan. Oh, performing art. Gitu. Now I'm not surprised. Masih pengen ke arah sana tadinya Okay, gitu. Jadi dia masih ke sanggar, masih apa segala macam gitu ya. Walaupun sambil kerja juga gitu kan. Nah, awalnya ya udah gue mikir kalau dia nggak ikutan ya udah gue berdua deh gitu. Gue mikirnya gitu. Tapi ya akhirnya along the way dia juga belajar, gue part time dia ikut juga. Malah abis itu dia duluan masuk di F&B kan. Gitu. Gue masih part time di Tanah Merah waktu itu udah buka. Oh, lu part time di Tanah Merah? Part-time. Oh, Gitu. baru tahu gue. Part time gue. Oh, yang di Tamrin? Iya, Tamrin Office shit. Park gitu. Oh, wow. Gitu. Nah, Cindy itu akhirnya masuk di Pipiltin, tapi marketing waktu itu. Oke. Oh, di Pipiltin. Mana sih? Barito ya? Situ Iya, kan? iya, Ya, iya. ya. Oh, baru tahu Ya, gue. Cindy di situ Tapi kan dulu. coklat dong. Coklat gitu. Cuman kan ada Mas Irfan kan. Yes. Gitu. Maksud gua kayak penting juga apa ya, misalnya sekarang orang mikir mau kopi mesti di perusahaan kopi langsung gitu. Ya. Nggak juga sih, lihat juga orang di belakangnya siapa gitu. Ini di dalamnya ada Mas Irfan gitu yang bikin anomali. Lo bisa belajar banyak dari dia. Right. Oh gitu. Kayak gitu. Lu part time di Tanah Merah baru tahu gue. Berapa lama? Mungkin nggak lama ya, 6 bulan ya. Ya maksudnya sambil sebenarnya gue nggak ngitung semuanya part time ya. Iya. Kayak dari awal agak di Tanah Merah gue udah mulai main ke sana juga. Dari situ ketemu lagi lah sama banyak orang juga. Oh iya, gue inget banget barista Tanah Merah waktu itu. Aga, Wahyu. si Wahyu, si siapa tuh si Gaban, ya kan, si Vicky, si Arif, ya kan, tuh gue inget banget zamannya itu. Itu kayak all star barista juga tuh. Dan itu kayak, gue nggak tahu ya maksudnya, tapi kalau dulu tuh kesannya jadi kubu gitu loh. Ya. Kayak Tanah Merah di sini, terus habis itu CG buka kan, gitu. Itu menurut gue seru sih. Around the gitu. same time lah. Iya, around the same time kan. Sama Gitu. 115. Iya, benar. Ya kan. Dulu 115 sama CG banget sih. There was a time lah, ya kan, like 2-3 years. Kayak wah, pokoknya ketemunya di final terus gitu. Bener. Sampai pun juga top 6 3 lawan 3 kalau nggak salah kan. Iya. Sempet. Iya. Gitu tuh menurut gue kayak masa yang seru banget sih. Iya. Nah, abis itu ya udah baru ke CG pertama kali pas. Dulu gue inget zaman gue CG sama Tanah Merah tuh zaman latte art. Gue inget. Itu yang Johnny kan. Johnny ketemu Aga. Iya. Gitu, itu seru sih menurut gue. Tapi gue datang dari zaman Pandava loh. Gue lupa deh, kayak waktu itu lu balik dari SF atau mana, lu bawa-bawain roasted beans dari sana. Iya. Terus lu kerja sama gue lupa bobo apa-apa, lu bikin package gitu. Gue juga kagak inget. Asli itu gue masih inget karena emang masih ngulik kan, ngulik di awal-awal gitu. Itu kayak dapat dari Blue Bottle mana sama mana gitu.
di surfingnya sama Joni sama Teguh. Yes. Itu gue masih inget tuh. Ya. Ya kita waktu itu masih ngulik banget, jadi kita banyak bawa nitip temen atau kita lagi keluar, kita pasti coba semuanya gitu, pengen tahu. Karena kan kita awalnya ya dari semua partner gue juga semua kita sekolah di Amerika kan, bukan di Australia. Jadi kita taunya brand-brand Amerika waktu itu. Iya, jadi brand-brand Australia kita masih buta banget. Jadi ya udah kita lihat di sana loh gitu, kayak di Amerika tuh lagi apa sih gitu, belajarnya lebih banyak dari sana di awal-awal Pandava, terus baru ke CG, baru oh ternyata Melbourne yang lebih gila lagi gitu. Ternyata Indonesia kiblatnya lebih ke Melbourne ya waktu itu. Ya, it's waktu closer. Itu ya, lebih dekat gitu. It's closer. And menurut gue emang Melbourne ya lebih emang fokus di lighter rose lah ya. Ya, benar lagi. Anyways, kita break bentar ya. Take a short break. Oke guys, kita balik. Mungkin kita ganti skenario dikit ya, gara-gara di luar agak lagi hujan dikit. Tapi let's continue talking to Randy tentang perjalanannya OTW mau bikin Smith. Terakhir, or shoot me in the head. Terakhir we left off dengan Randy lagi mulai planning ya untuk making his own cafe shop sebelum Cindy masuk. Ya. Please continue. Jadi kan ya itu tadi gue bilang kok kayak budget ngopi gue nih buat gue sambil ngedit apa segala macem kok kayak udah mulai kebanyakan nih karena kan makin suka kan gitu. Oke lah kayak mungkin akhirnya banyak udah belanja roasted beans segala macam ngulik di rumah gitu kan. Bisa nggak ya jadi bisnis aja gitu. Tapi otomatis karena guanya belum ngerti apa-apa gitu, baru bisa bikin doang, bikin minumannya, tanya kali ya ke Aga gitu. Udahlah akhirnya gue ngajakin Aga tuh, ya kalau misalnya lo bikin bisnis sama gue mau nggak sih gitu, kita bikin kopi-kopian gitu. Waktu itu tuh lagi zamannya tuh 2013 lah ya, mungkin 12 ke 13 kali ya, gue lupa. Lagi banyak tuh kayak baru mulai muncul food truck segala macam gitu. Right, iya, gue ingat masa itu kayaknya. Terus waktu itu film chef. Ya Kan, jadi gue kayak kepikiran apa bikin kayak gitu ya, tapi kopi gitu ya, mungkin pastry sama apalah segala macam gitu. Pas banget temen gue tuh bikin juga food truck gitu. Gue lupa brandnya waktu itu apa. Ternyata sama aja gitu ya, di sini ya lo tau lah premanisme segala macam gitu ya. Kayak lo pindah kemana-mana tuh bayar lagi gitu kan. Ada yang datengin lah ya. Yang bukan cuma satu orang doang sih. Bukan satu orang doang gitu. Nah gue pikir kan sewanya akan jadi lebih murah. Modalnya akan jadi lebih murah. Ternyata pas gue hitung-hitung mirip-mirip lah gitu. Nggak beda jauh lah. Nggak beda jauh. Cuman awalnya konsep yang gue lempar ke Aga itu. Oke. Cuman dia bilang, kayak gue belum deh. Dia bilang gitu, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kan waktu itu gue baru pertama kali ngomong kan. Dengan gue juga, ya mungkin bisa dibilang ngomong kosong doang gitu. Karena belum ngobrol yang pakai presentasi segala macam. Gitu. Lebih kayak, menurut lu ide ini gimana ya kan? Gitu. Dan waktu itu juga belum yang sedekat itu banget lah gitu sama Aga gitu. Abis itu tapi ya udah lu pelajarin aja terus, dia bilang gitu. Udah nih akhirnya masih di get back momennya, gue tanya lagi boleh deh, dia bilang gitu, tapi gue masih pengen belajar juga, gue kayaknya juga belum tau banget deh, dia bilang gitu. Gue mau pindah ke Tanah Merah nih. Di sana fasilitas untuk apa ya, lebih serius soal kopi lah gitu. Iya, mungkin lebih lengkap juga gitu. Terus orangnya juga lebih dari mana-mana, waktu itu roasternya juga kan dari Australia kan. Gitu. Pas awal-awal. Which is funny because berapa bulan yang lalu gue sempet kontak sama Eden ya. Sekarang di Bali kan dia. Still the same. In a good way. Gitu. Nah, akhirnya udah. Oh ya udah deh gitu. Kapan buka gitu. Gue mau dong ke sana gitu. Akhirnya buka di sana. Gue main sampai akhirnya kayak udah lu kalau ya mungkin di rata-rata coffee shop yang udah dekat gitu ya. Lu bikin kopi bikin sendiri deh gitu. Manual brew ya, karena gue emang dulu sukanya manual brew duluan. Bikin sendiri lah gitu segala macam. Terus abis itu
mulai rame, kayak yang lain lagi ngelayanin tamu, gue masuk ke dalam nyuci piring, gitu. Bantu-bantu. Ya bantu-bantu gitu. Nggak tahu sih ya, menurut gue happy aja gitu ngelakuin itu. Ya selama itu di environment itu gitu kan. Iya. Gitu, udah gue bantuin segala macam. Lu kenapa nggak part time aja di sini? Gitu, maksudnya biar jelas jadwalnya gitu kan. Ya udah, lu jelas kerja di situ. Ya lebih ke situ mungkin ya gitu. Nah akhirnya udah part time di situ, part time. Akhirnya Cindy ikutan juga part time di situ. Ya udah, bener-bener dari yang awalnya, maksud gue kayak apa ya? Mungkin kan sekarang banyak kan belum pernah jadi barista pun. Bener. Apply ke coffee shop, mungkin di training, habis itu langsung jadi barista gitu. Ya kalau gue dulu dari emang nggak bisa, dari nyuci piring tadi gue bilang, tumpah tuh, oh ya udah, pelan di mana gitu, ngambil ngepel gitu ya. Maksud gue bukan cerita sedih, emang itu yang harus lo lakukan kan? Ya gue inget juga sih kayak gitu. Agak otodidak gitu ya nggak sih? Iya. Kayak ya you belajar on the go ya kan? Iya. Belum dulu mungkin ya training buat bikin kopi mungkin ada, cuman seadanya ya kan. Sampai teori pun juga mungkin belum sampai lah ya kan. Gitu. Apalagi SOP perusahaan atau lu mau deketin customer kayak gimana. Kan ya namanya indie coffee shop. Even us zaman dulu juga masih belajar, masih nggak konsisten lah. Masih nggak konsisten gitu. Nah kayak misalnya waktu itu udah kan, akhirnya dikasih lah boleh megang mesin gitu. Yang banyak ngajarin gue selain Aga tuh Wahyu juga banyak gitu kan ya, karena dia udah duluan lah kerja di kopi juga kan, dari bahkan sebelum specialty. Ya kayak lupa, misalnya dulu Red Velvet Latte kan banyak tuh. Oh itu dulu Tanah Merah lumayan populer tuh, gue inget. Iya. Kayak itu gue lupa mulu takarannya apa gitu dimarahin sama Wahyu gitu. Ya udah ngelewatin gitu, maksud gue emang harus lewatin itu gitu. Of course. Nah, abis itu udah dikasih megang Slayer tuh pada saat itu gitu kan, yang susah, nggak konsisten pasti, beda tangan beda hasil gitu. Lots of not so pleasant memories gue sih sama mesin itu. Ya mungkin kalau lu tiap hari megang tuh mesin, maksudnya emang cuman lu nih yang serving ke tamu lu, oke lah menurut gue. Gitu, ini kalau udah banyak tangan, akhirnya gue bikin espresso lah gitu, buat waktu itu tamunya banyak expat kan di sana. Dikasih lah, udah di serving, dibalikin. Beda nih kopinya. Nggak kayak kopi gue yang biasanya. Ya udah, gue balik lagi, geser lagi ke sana, nggak megang mesin lagi gitu. Ntar dulu berarti gue aja yang bikinin gitu. Balik lagi gitu, ulang lagi gitu. Cuman menurut gue masa-masa itu jadi banyak apa ya, kalau mungkin ya, gue nggak tahu sekarang. Ya overtime lu nih buat belajar. Abis kelar jam kerja, nanya atau main lagi ke tempat temen yang emang belum tutup, ke situ nanya lagi, belajar lagi. It's funny because menurut gue absolutely right, zaman dulu ya itu bisa dianggap normal menurut gue ya. Kayak gue zaman dulu juga sama anak-anak juga yang kita belum tahu ya kita muter keliling, kita observasi, kalau perlu nanya ya nanya gitu. Tapi zaman sekarang lots of people malah mikir itu dipendekarin, ya kan? Which is like there's nothing wrong buat cari tahu sesuatu gitu, ya kan? Dan menurut gua salah satu hal yang bikin industri kita special adalah lu bisa nanya siapa aja, dan in general orang itu akan menjawab dengan terbuka, dengan baik. In general ya kan? Karena kita mau ketemu orang teman-teman kopi di sini atau di kota lain ataupun di luar negeri, so far experience gue tuh maybe 99 dari 100 tuh sangat terbuka. Gitu. Dari resepi, dari lu beli kopi dari mana, ini beansnya apa, roasting, sampai pun teman-teman roasting juga bisa nanya, ya kan, kayak ini lu roasting ini kayak gimana nih, ya kan. Itu semua cukup accessible menurut gue knowledge-nya. Dan setahu gue emang nggak banyak yang merasa dikorek atau di offend, ya kan, atau gimana, santai aja gitu. Gue kalau misalnya untuk orang yang mungkin ya gitu, gue belum terlalu kenal tapi udah ngobrol nih gitu. Ya kalau gue mau nanya sesuatu yang sensitif, gue akan mulai dengan kayak, kalau lo nggak mau jawab nggak apa-apa ya. Tapi gue penasaran soal ini nih gitu misalnya.
ya kalau dia nggak mau jawab kan hak dia gitu. Bener. Tapi kayak so far di kopi hampir semua jawab sih gitu ya maksud gue. Mungkin kalau lu nanyanya soal hitungan banget, dapur banget ya mungkin enggak gitu ya. Iya. Dan tapi, of course pasti ada limitnya lah ya kan. Itu pun juga kalau kita misalnya nanya ke siapa ya orang kopi juga dan jawabannya emang agak kurang jelas ya artinya itu udah signal juga ya kan. Jadi mungkin dia nggak mau sejauh itu gitu ya. Ya kayak contoh ya pendekar lah ya mungkin dicapnya sekarang gue malah mikir kalau lo segampang itu ngecap orang pendekar, mungkin lo punya insecurity sendiri sama knowledge lo, gitu loh. Ya, kadang pasti. Ya, gue mikirnya gitu ya, karena kayak selama gue di bar, yang gue misalnya ada yang gue cap pendekar ada juga gitu, dia datang nih misalnya, waktu itu gue masih di bar kan, rata-rata orang mesen terus naik ke lantai 2 waktu itu gitu, Mas, filter kopi ya, oke mas. Dia mau maju dikit, mundur lagi, grind size-nya di 7 ya, dia naik ke lantai atas. Itu pendekar dong. Wow, maksud sampai grind size ya? Iya, lu nggak pernah pakai grinder gua. Iya, lu nggak tahu gua line-nya kayak gimana ya. Wow. Terus lu minta di 7 itu gitu. Gua belum pernah denger sih, that's my first time hearing something like that. Gua ketemu sama orang-orang lucu kayak gitu, dan gua nggak offended, menurut gua lucu gitu. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Nah, tapi abis itu gue tetap bikininnya sesuai kalibrasi gue lah, tetap gue dialnya gimana gitu kan. Of course, orang lo yang tahu ya kan how the coffee tastes like that day. Abis gue kasih, nggak lama, ya mungkin gue kasih waktu dia minum dulu, gue naik lagi lah. Gimana mas, kopinya udah cocok belum? Cocok mas? Oh ya udah, gitu. Cuman kalau yang nanya, misalnya mas, kalau ini gimana? Duduk di depan bar gitu sambil dia minum kopi gue gitu, nanyanya banyak, ya gue akan jawab terus. Yeah, gitu. Of course. Ya. Nggak apa-apa, justru gue suka yang gitu. Iya, gue inget ya, zaman long time ago, gue waktu itu ada di Hong Kong, dan gue emang denger, cupping room enak kopinya ya kan. Gue datang ke cupping room, of course di sana kapo yang jadi baristanya, itu ada kali 2-3 jam gue duduk di bar sama dia tuh ngobrol soal kopi, nanya-nanya gitu. Dan ini sebelum dia jadi champion juga ya. Tapi ya itu, enak, hospitable, orangnya juga nggak merasa offended atau gimana ya kan. Tapi gue merasa kayak, I get a good experience here. Dan gue bisa nanya banyak hal ya. Gue nanya sebenarnya bukan lebih ke grind size dan lain-lainnya, tapi lebih ke, di Hong Kong gimana sih habit orang ngopi gitu. Gue dari Indonesia nih, habit kita sekarang di sini lagi kayak gini nih gitu. Udah kita ngobrol jadi kenalan gitu. Tapi ya that's part of the it ya kan. Of course nggak semua coffee shop terdesain untuk itu. Waktu itu juga si cupping room juga cukup rame. Jadi kapo juga kesini sana aja. Jadi gue nggak kayak kapo-kapo gitu, enggak kan. Gue cuma nunggu dia lagi segang, terus baru gue ngobrol gitu. Tapi kalau dia lagi bikin minum apa, ya gue tunggu aja santai minum kopi ya kan. Ya kadang gitu sih, maksud gue kayak malah mungkin gue perhatiin agak jarang ya interaksi kayak gitu sekarang gitu. Malah kangen. Ya bisa jadi pasti. Mungkin, ya gue nanya juga kan sama barista, gue masih ada nggak sih yang gini. Oh jarang gitu, udah jarang gitu, nggak banyak. Gitu, walaupun sekarang dengan banyaknya slow bar gitu, jadi jadi mungkin ngelatih orang yang biasanya kalau ke coffee shop enggan atau segan gitu kan buat nanya gitu, karena dia udah pernah main ke slow bar, ternyata boleh loh nanya-nanya gini. Jadi pas ke coffee shop lain, pas baristanya lagi senggang atau standby di depan dia nanya akhirnya gitu, ngobrol lah. Bener. Gue ada teori sih, karena of course dari sisi gue juga gue mempertanyakan itu, kenapa di kafe-kafe gue jarang ada customer yang suka nanya lagi gitu. Not saying that it's a goal buat kita punya banyak customer yang bernanya kan, tapi kan emang orang specialty in general pasti ada yang nanya-nanya ya kan. And gue rasa di awal-awal mungkin punya 2-3 toko itu masih ada, setiap hari pasti ada ya. Cuman sekarang makin banyak, makin dikit. Terus gue sempet kayak mikir apa, karena di tempat gue orang udah nggak mau nanya lagi, atau mereka lihat kafe gue lebih ke kayak gimana tipenya, bukan slow bar ya. Cuman gue sih rasa sekarang ya, gue merasa bukan karena itu sih,
Tapi karena sekarang knowledge itu sangat lebih accessible. Oh iya benar. Karena semua ada di sini sekarang. Iya. Gitu. Jadi mungkin sekarang orang lebih jarang nanya dan nggak mau ngelewatin awkward face lah ya. Tapi dia research online. Ya kan? And banyak sekarang yang coffee content creator juga ya kan. For better or for worse or however you want to view it. Tapi knowledge-nya juga jauh lebih accessible sekarang, dan mungkin orang pendekaran sekarang online mungkin ya. Mungkin online ya kan. Benar. Jadi daripada apa ya, kalau face to face kan kayak mungkin ya ada baristanya mungkin yang lebih jago jawabnya atau apa gitu. Lo nggak bisa ngajak-ngajak teman. Kalau online kan bisa ngajak-ngajak teman. Benar. Ya kan. Ngumpulin yang satu suara nih. Bener. Gitu maksudnya. Ya keyboard warrior juga banyak kan. Ya. Mungkin kayak gitu sih menurut gue ya. Karena ya meskipun sekarang slow bar juga menjadi sesuatu ya. Cuman of course aku lihat sekarang slow bar sebenarnya bukan jadi tempat untuk bertukuran knowledge secara barista sama barista sih. Tapi tetap lebih purist ke barista ke customer. Kan? Customer yang mau receive information atau product knowledge yang lebih intimate lah gitu. Dan settingnya juga lebih intimate ya kan. Jadi emang ya bisa dibilang special occasion lah. Lu ke satu tempat bener-bener pengen waktunya gitu lu dedicate untuk ngobrol dengan expert ya. Something like that gitu. Rather than ya barista nanya barista ya kan. Ya. Karena belum tentu, maybe most of the time customer yang datang ke slow bar barista juga kayaknya jarang malah sekarang. Iya. Ya kan? Jadi yang datang sebenarnya emang enthusiast yang emang suka kopi atau pengen explore lebih di kopi. Jadi kebanyakan yang emang yang kita lihat juga ya di trophy room kayak kebanyakan yang masih baru mau masuk gitu. Jadi dia pengen tahu lebih tapi dia udah kelihatan belum terlalu barista kan atau kita nanya bikin dan punya kayak lo di trophy room kan mungkin lebih ini emang tempatnya disediain buat lo nanya buat apa gitu kan. Maksudnya emang experience-nya akan lebih terbuka kan. Kalau kayak gitu dibanding lo emang settingnya cafe aja gitu, maksudnya cafe gitu. Jadinya orang yang mau nanya pun di sini nih tempatnya. Ya, gitu kan. Menurut gue slow bar sih purpose-nya lebih banyak ke sana sih. Tetap ke consumer ya, end consumer, bukan yang coffee enthusiast atau home brewer atau maybe home brewer ada ya, tapi bukan yang serius misalnya mau ngulik profesi barista atau dia mau buka kafe sendiri. Kayaknya mereka tuh nyari informasi di tempat-tempat lain sekarang. Dulu atau mungkin informasi belum banyak di online ya. Kita gitu jalan ngiter kan. Iya dong. Iya kan? And anyway, emang cafes specialty cafe emang seharusnya inklusif kan. Jadi ya of course ya udah jalan, jadi kenalan. Tanya-tanya ya kayak kan? Dulu apa ya mungkin kalau gue belajar latte art deh kan susah ya gitu, maksudnya nggak tahu, menurut gue yang paling susah gue pelajarin itu gitu. Ya udah gue pesen, walaupun bukan minuman yang gue paling suka gitu ya, latte gitu, pesen latte dong, gue bikin sendiri tapi ya gitu. Maksudnya di tempat teman gitu biar gue bisa belajar nge-steam gitu. Kayak gitulah. Ya kayak dulu kan akhirnya jadi temenan gitu. Karena lo juga butuh knowledge-nya dia gitu, segala macem. Dan dia willing to share juga kan. That's the important part ya, ada two ways lah gitu. Oke, jadi OTW Smith nih, gimana? Eventually agak tertarik setelah Randy sama Cindy sempat magang ya di Tanah Merah. Gimana? Nah akhirnya ya udahlah gitu, maksudnya oke ini udah mau gitu, Cindy mau, Aga mau gitu. Waktu itu kan emang kebetulan kita spesifik skillnya beda-beda gitu, maksudnya kayak mungkin soal marketing dan segala macam tuh lebih Cindy lah, angka-angkaan Cindy waktu itu. Gue lebih ke desainnya segala macam, sosmed gitu di awal-awal ya. Sebenarnya masih sampai sekarang gue handle juga, cuman apa ya, maksudnya kalau dulu tuh lebih apa ya, lebih interaktif aja mungkin gitu, lebih sering gitu kan. Agak untuk di semua yang kopi-kopinya lah gitu, sambil gue sama Cindy ngejar ke situ gitu. Akhirnya ya udah gitu.
kayak contoh kenapa tempatnya di Duren 3. Karena kan waktu itu memang ya pasti ya gitu, kalau misalnya lo denger selatan gitu, pengennya di mana sih, di Kemang mungkin, di Gunawarman atau di mana gitu yang tempatnya udah hype lah ya. Gitu. Cuman kan gue mikirnya emang pengennya sustain gitu, dan kebetulan memang ternyata ada ruko itu gitu, udah aset keluarga gitu, tidak dipakai. Ya why not? Ya udah sini aja lah gitu. Karena kan mikirnya bakal ada mesin roasting. Kalau lo nyewa ribet banget nih mindahin ini mesin gitu aja sih, sesimpel itu gitu kan. Akhirnya udah kita bikin di Duren 3 tuh. Waktu itu ya sama sekali nggak ada coffee shop sepanjang jalan itu kan. Nggak ada, sampai sebelum pandemi itu mungkin sempat ramai itu, sempat ada 6 sampai 7 coffee shop di situ ya. Di jalan sepanjang itulah ya. Ada yang satu pakai VW kombi gitu, yang lainnya mungkin ya udahlah emang toko gitu. Sekarang mungkin sisa 2 gitu sama gue di situ. Gitu. Ya udah akhirnya buka di situ, emang niat awalnya emang udah langsung roastery sama coffee bar gitu. Terus ya similar sih sama gua sama partner gua juga, masing-masing kita tuh ada special skill set lah yang satu lagi nggak punya ya kan. Yanto was our coffee guy ya kan. Tadinya Yoshi was our numbers guy juga gitu. Jadi ya gue yang kerjain marketing dan retail, tapi ya similar theory, tapi menurut gue ya makes a lot of sense. Karena ya nobody's perfect and then nobody has all the time in the world ya kan. Jadi makes a lot of sense. And gue juga inget banget zaman dulu ya, cukup nge-hype sih waktu Smith pertama-tama buka gitu. Maybe hype is not the right word ya, tapi cukup hot, dan di dunia kopi ya eventually kan kalian juga attract customer dari mana-mana gitu, bukan only di daerah situ doang ya kan gitu, which was fantastic for our industry. Nah kayak waktu pas awal buka tuh kayak selang berapa bulan gitu ya, itu kan kita compete nih, tiga-tiganya compete. Tiga-tiganya gitu. Nah itu sebenarnya nggak wise ya, begitu baru buka tiga-tiganya compete dengan kita nggak punya pegawai loh waktu itu. Oh jadi bener-bener kalian bertiga? Iya gitu, jadi ya udah waktu itu emang buka tutupnya jam 6, jam 6 tutup, langsung set up buat latihan gitu kan. Misalnya hari ini agak duluan latihan, habis itu baru gue latihan, atau gue latihan di lantai 2 gitu. Nah cuman waktu itu apa ya, satu karena Brewers baru ada, gue emang ngeliat si waktu itu siapa ya, masih ya samalah mungkin semuanya liatnya Burger gitu kan. Waktu itu baru menang kan? World. Ya, baru menang, liatnya ke 2013 dia pasti. kan, Ya. Nah habis itu nyobain lah gitu, nyobain compete. Ternyata dari kompetisi baru kesana maksudnya gue berapa tahun berturut-turut kan compete gitu. Salah satunya juga ternyata karena gue udah berkembang nih di kopi gitu. Cuman ya kan tadinya emang kopi agak terus kan, maksudnya agak terus yang handle gitu. Ya ininya ya, lah, coffee guy-nya lah ya. Emang coffee guy-nya dia gitu. Cuman satu sisi gue ngerasa kayaknya gue udah mulai ngerti juga nih gitu. Gue bagi ruangannya dikit dong gitu. Iya. Gitu loh, maksudnya kayak gue boleh dong ngasih masukan gitu. Gue udah mulai ngerti, gue udah dapet piala nih gitu. Iya. Cindy pun begitu gitu. Tapi menurut gue itu kompetisi yang di internalnya ya gitu. Kompetisi yang sehat karena kayak oke nih kalau misalnya dia lagi nggak bisa, kita bisa handle nih. Iya. Gitu. Ya intinya tujuannya masih yang sama lah ya. Benar, kan, untuk gitu. membangun sama-sama brand inilah ya kan, mau siapa yang compete kayak gitu. Kayak gue tadinya mungkin gue bisa bikin sampai produk jadinya, packagingnya segala macam ya. Jualannya gimana ya? Gue nggak ngerti gitu. Akhirnya gue lihat caranya Cindy, gue pelajarin juga. Cindy lagi misalnya ada kesibukan lain, gue bisa handle itu. Iya. Jadi bisa saling isi lah gitu. Iya. Formasinya oke menurut gue gitu.
Terus ya of course ini sesuatu yang gue selalu bingung dan mungkin gue nggak bisa bayangin ya gimana sih bisnis sama istri gitu. Ini banyak yang nanya juga ya. Anyways, go ahead. Gimana ya sebenarnya kalau misalnya belum terlanjur, gue saranin sih jangan. Iya. Oke. Jadi gitu masih konsisten ya. Kayak waktu itu gue lagi kemana gue lupa. Mas, ini kebetulan banget nih mas, kasusku sama kayak kamu. Oh. Apa tuh? Aku lagi mau nikah. Nah aku mau buka bisnis sama istriku gitu, sama calon istriku gitu. Nggak ada orang lain. Gue nanya ini. Kalau nggak bisa nyari partner lain, iya, nggak ada opsi lain ya kan? Kenapa mas? Kan aku ngeliatnya kamu gini. Kan yang lo lihat depannya, gitu kan? Maksud gue, namanya lo bisnis, pasti lo banyak debat, gitu. Nah ini ada debat soal usaha, ada debat soal rumah tangga. Nah ini bisa kecampur kan? Bener. Gitu maksud gue. Ya maksudnya lu kerja ketemu dia, lu pulang kerja ketemu dia juga gitu. Kan. Taruhlah ada yang belum kelar di tempat kerja. Lanjut. Emang nggak mungkin dilanjutin di rumah, kan mungkin kan gitu loh. Maksudnya ada momen dimana kayak gue emang lagi semangatnya compete gitu. Cindy juga sampai nanya gitu, boleh nggak kalau misalnya udah di luar lab gitu, udah keluar dari toko, ngobrolin yang lain yuk gitu misalnya. Itu wajar dong ditanyakan seperti itu. Nggak mungkin lo hidup kopi doang gitu. Bener. Kayak gitu. Nah jadi kayak emang kalau misalnya ditanya gimana ya tricky gitu. Ya. Sampai akhirnya ketemu sendiri. Oh oke, ini lagi nggak bahas usaha nih. Lagi bahasnya soal kitanya nih gitu. Soal anak nih gitu. Kalau anak sih easier lah ya. Maksudnya of course itu ada commonality yang harus dibahas juga ya kan. Gitu. Kayak ya misalnya sekarang gitu. Gue ke toko, ya Cindy di rumah misal sama anak gue gitu. Ya gantian gitu maksudnya. Oke. Jadi lebih gampang untuk di manage juga lah kalau ada anak lah ya kan. Gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya bisa belum terlanjur, kayaknya lebih enak dipisah antara itu ya gitu. Cuman kalau misalnya kita yang udah ngejalanin, ya udah gitu. Ya mau gimana? Udah ketemu kok gitu caranya gimana, nyelesainnya gimana gitu. Ya moga-moga ketemu sih. Kalau nggak ketemu ya that's a whole different problem ya kan. Nah tapi menurut gue kuncinya adalah, ya maksud gue ya gitu ya. Maksudnya ini bukan dilakukan, tapi ketika lo tahu di kepala lo, ya lo di bisnis akan selalu bisa split sama partner lo. Begitupun juga di pernikahan. Benar, ya kan? Benar. Nah ketika lo nyadar akan hal itu, ya udah gitu lo lebih enak aja ngejalaninnya. Gitu. Tapi secara nggak langsung lo akan ngejalaninnya gimana biar itu tidak terjadi. Benar. Gitu. Kadang kan orang denial kan, maksudnya di pala dia ada itu tapi kayak enggak lah nggak mungkin gitu. Menurut gue ketika lo denial kayak gitu malah jadinya nggak realistik lah. Ya nggak realistik. Ya gitu. lo bisa dibilang agak ekspektasi lo jadi ilusi ketinggian. ya kan. Exactly. Gitu. Lu nggak mikir one day ya kayak bisnis ya, you tahu sini kan pasti kayak gini nih ya kan. Kawinannya juga sama ya kan. Ya itu lu harus realistik kan. Nggak semua pasti high terus. Benar. Pasti ada low-nya juga ya, tapi lu harus sama-sama gitu. No, I mean, I totally understand. I juga bakal endorse advice ini karena gue sama. Jadi dulu pertama-tama ketemu sama my wife bini gue sekarang tuh juga dia pop up di tempat gue ya kan. Wah men, waktu pop up itu kita berantemnya kayak anjing sama kucing men, kayak parah banget gitu. Karena mungkin ya dua-dua kita di dalam dunia bisnis kita dua-duanya alpha ya kan. Jadi dia juga benar-benar pastry chef yang achievement-nya cukup tinggi, reputasinya cukup tinggi. Gua di kopi lu tahu sendiri. Pop up doang men, wah bisa berantem, bisa sampai nggak ngomong di WhatsApp gitu, bisa kayak wah pokoknya parah sih. Padahal tuh pop up loh yang kayak pop up doang. Padahal mungkin misalnya itu seminggu kita tahan ya sampai akhir minggu kita debat deh gitu misalnya. Enggak kan? Ini heboh. Dia pop up di tempat gue, ya kan? Wah. Itu pun juga kayak it was a good pop up, cuman ya kita
bener-bener we hated each other ya. Cuman ya eventually itu juga jadi penasaran. Ya, that's a story for another day. Tapi intinya even now to this day ya kan, kita tuh gak campur urusan bisnis gitu. Nggak ada pop-up-nya lagi, nggak ada ini lagi. Padahal banyak yang nanyain gua. Iya, banyak yang nanyain, tapi gua kayak daripada di rumah gua kacau gitu, mendingan enggak gitu. Itu pun juga kita jarang kasih saran ke yang satu lagi tentang bisnis ya kan. Kadang-kadang dia suka nanya gue, kalau lu di sini gimana? Gue yakin mau nanya gue. Ya kan? Iya, tapi ya untungnya karena mungkin kita nggak banyak things to do sama bisnis di hidup kita ya, hidup di rumah tuh bener-bener lancar gitu, super harmonis gitu. Ya menurut gue ya, meskipun ya pasti ada lah ini itu ya, tapi nothing close to one that pop-up happened. Jadi I totally agree with you. Anyways, makanya juga kalau mungkin ya kalau misalnya diperhatiin, gue kalau pop-up Smith deh gitu, take over di mana? Gue sama Aga kan, bukan sama Cindy. Gitu. Oke. Karena menurut gue akan lebih akur kalau misalnya gue sama Aga, gitu ya. Misalnya gue di filter bar, Aga di espresso, atau misalnya lagi Cindy sama Aga gitu. Aga bisa ngisi di dua-duanya, Cindy bisa juga lah dua-duanya gitu. Dibanding gue sama Cindy gitu. Makanya nggak pernah. Gue baru nges sih. Gitu. Nice. Tapi menurut gue juga tergantung personality sih, ya kan. Ya setahu gue ya, lu sama Cindy kan personality cukup beda, ya kan. Tapi beda in a ways yang bisa saling mengkomplimen, ya kan. Kayak gue sama bini gue, karena dua-duanya alpha, dua-duanya keras kepala juga di bisnis ya. Jadi emang clash gitu. Pasti. Ya meskipun pasti ada aja clash terus. Kayak gue sama partner-partner gue juga sering clash gitu. Maksudnya enggak. Kita kadang-kadang juga kalau berantem ya. Tapi enaknya kita tuh setelah meeting itu atau berantemnya itu udah biasa. Kayak udah temen aja. Tapi udah tahu nih orang emang kayak gini gitu. Ya partner gue. Ya udah gue harus mau gimana pun gue harus find a way atau gue harus terima atau gimana dan move on gitu. Sama kalau sama pasangan mungkin ya hopefully lu juga sebelum lu married lu juga udah bener-bener kenal nih orang tuh kayak apa. Ya. Better or for worse ya kan gitu ya. After that kalau lu bener-bener udah commit ya pasti ya lu maklumin lah ya kan. Dan saling maklumin gitu. Gue juga ya emang apa ya maksudnya kalau di rumah gitu mungkin ya udah kalau misalnya orang bilang api ketemu api gitu kan gitu ya sama lah kayak lo gitu mungkin ya. Kalau di ngobrolnya soal bisnis gitu kan. Nah kalau di bisnis karena bertiga jadinya ya udah lebih enak gitu. Tapi kalau di bisnis mungkin ya sama kayak lo bilang gitu. Pasti ada lah clash-nya. Pasti. Gitu, pasti. Nggak mungkin kalau nggak ada clash-nya malah aneh menurut gua. Bener. Iya dong. Bener. Gitu. Jadi satu yang jadi ini terus kan. Ya, gitu. Jadi kayak menurut gua wajar kok gitu. Selama lo tahu batasannya, lo tahu setelah keluar dari meeting itu, oh ya udah. Gitu. Kita semuanya udah agree ke situ, ya jalaninnya itu. Ya nanti mungkin next time ide lo yang diterima gitu kan ganti-gantian aja kan gitu. Bener. Ya, I think emang kadang-kadang it's nggak everything bisa solve in one time juga sih ya kan. Kayak kadang-kadang ya harus trial and error, harus kasih giliran, harus mengalah gitu. Itu something yang very natural juga. Tapi menurut gue itu juga nge-build trust sih ya kan. And I think trust between partners itu very important ya kan. And kadang-kadang ada aja lah yang misalnya salah satu partner bisa mulai atau ada some sort of questioning other partners juga ya kan, karena ya namanya bisnis juga kan things change. Nggak semua hal itu sama atau nggak konsisten, pasti nggak konsisten. Lu mau sekonsisten apa tuh pasti ada aja whatever it is ya kan. Jadi ya kadang-kadang ya lu juga harus mengerti posisi orang lain ya kan. Posisi orang lain ini kayak gini, path dia mungkin agak melenceng dikit atau gimana atau nggak sesuai harapan lu, tapi ya lu harus
you have to understand ya kan. And I think ya mungkin a lot of people wonder not only di Smith tapi di CG ya of course kita ada partners ya yang mungkin achievement di dunia kopi itu lebih besar lah ya. Bukan not necessarily bigger tapi skalanya agak berbeda ya kan. Dan ya for better or for worse ya kita juga harus mengerti gitu dan untuk support juga gitu. Tapi ya pasti ada aja lah ya namanya bisnis ya kan. Nah, kayak namanya juga partner ya kan. Pasti ada awkward things juga that happens ya kan. Nah, fantastic. Jadi obviously you do a lot of design work ya kan gitu. And you still do most of the design work if not all the design work ya di masih semuanya ya. Masih semuanya kan. Pasti banyak nih teman-teman yang punya coffee shop ya kan. Ngerti kopi tapi nggak ngerti desain ya kan. Gua pun juga bukan I'm not a designer. Cuman I can say that gue ngerti soal desain ya kan, karena menurut gue desain itu a big part of communication gitu. Of course lu juga, gue inget banget that shoot me in the head ya kan, waktu itu juga sempet udah ada yang register nama itu ya kan di Indonesia gitu, and you guys harus nge-pivot gitu, especially itu more on a design and communication sort of issue gitu. Gimana lu nge-manage itu at that time? Karena pasti itu lebih banyak falls into your department lah ya, so to speak. Itu kayak ya emang apa ya? Ya belajar ya, maksud gue kayak waktu itu running pertama bertiga benar-benar semuanya di bar gitu. Makanya itu kenapa? Cuman akhirnya gue belajar kayak gimana caranya nih survive walaupun lu punya limitation gitu loh. Contoh kayak waktu pas awal gue agak nge-roasting gue sama Cindy di bar. Tapi gue moto juga. Otomatis mesti posting juga. Dan pada saat awal-awal itu kan yang gue posting itu adalah momen yang terjadi hari itu. Of course. Gitu. Spontaneous lah ya. Oh lagi ada tamu ini, misalnya Aston datang, gue ngobrol ini sama Aston. Ini fotonya. Bener. Gitu kan. Jadi gue nggak mungkin ngedit yang pakai warna segala macam, terus besoknya mesti nyamain warna itu, nggak sempet lama gitu. Oh ya udah, fotonya gue BW-in, black and white. Gue posting, gue tulis apa yang emang terjadi hari itu aja gitu. Udah naikin, itu akhirnya ngebentuk brandingnya Smith juga ternyata, gitu. Jadi kayak pas awal-awal tuh banyak yang, Mas, masa ngikutin lu gitu? Padahal karena dia cuman Instagramnya black and white juga. Padahal kan itu bukan sesuatu yang menurut gua rencanain sebenarnya. Gitu. It's a necessity at that time ya kan. Gitu. Nah terus abis itu datanglah konsultan Haki waktu itu. Dia nanya gini-gini udah didaftarin belum? Oh didaftarin ya. Jujur ya, gitu gue emang nggak ngerti gitu. Ya mungkin lu and 5 million other people out there sama. Ya gitu, pastilah. Ya Maksud gue ya lu most of the time UMKM nggak paham dan nggak tahu juga, nggak ngerti juga ya kan. Gitu. Maksud gue kayak oh ya udah gimana sih ininya gitu. Sampai temen gue kalau nggak salah ngasih tahu karena dia nonton drama Korea gitu. Dia bilang, Ren, lo franchise ya? Franchise apaan? Dari Korea nih ada chain di sana namanya Coffee Smith gitu. Enggak sih, cuman enggak sih gitu. Enggak sih. Iya. Ada ya gitu, ada di sana tuh dia kayak udah chain gitu udah dibanyak di mana-mana dan sering ada di drama Korea gitu. Oh ya udah habis itu singkatnya gue ketemu dari kopi juga sih semua. Gue lagi di Jakowik ada orang Haki, orang DJKI. Yang suka ngopi, gitu, ngobrol, Pak, tolong dong Pak, check in si brandnya gitu. Oh bener nih gitu, pas kayak udah weekdays-nya gitu, dia ngasih tahu emang udah ada yang daftarin dan dari 2014 bahkan sebelum gue buka gitu, bener brand yang Korea juga, gitu. Oke deh, gimana ya biar tetap bisa namanya mirip. Udah coba diakalin segala macem, coba nanya lagi ke dia,
tetap nggak bisa gitu kan. Oke. Akhirnya udah gue sama Cindy sama Aga ngobrol, kita tuh biasanya dipanggilnya apa gitu. Ya orang-orang nggak pernah nyebutnya Coffee Smith, nyebutnya Smith aja gitu. Oh ya udah kita ambil itunya aja berarti ya gitu. Ambil itunya, gue udah nyari nih gitu ya, se-cheesy-cheesy-nya nama gitu ya, maksudnya nyambung sama Smith gitu kan. Akhirnya Cindy lagi iseng aja buka Urban Dictionary gitu. Ini ternyata ada nih singkatannya, walaupun orang jarang make gitu, kayak LOL gitu. Shoot me in the head gitu. Ya udah. Nah, ya kalau misalnya secara mungkin ya ilmu branding gitu segala macam kepanjangan. Gitu, kepanjangan gitu, nggak ideal lah gitu. Toh ujung-ujungnya orang bakal tetap manggil kita Smith kan? Correct. Itu kan dipanjangin doang kan. Akhirnya udah dari situ, oke kita udah ketok palu di situ, gue mesti bikin logo. Apa ya, imagery yang orang ngelihat tiap hari sebenarnya gitu ya, dengan banyak shape and form gitu. Ya tengkorak gitu. Ya udah, akhirnya gue masukin si tengkorak itu. Tujuannya itu, pokoknya gue bikin tengkorak sesimpel mungkin. Kalau anak kecil suruh gambar di kertas, bisa gitu. Oke. Jadi familiarity mainnya gitu kan. Udah akhirnya gue bikin kayak gitu aja gitu. Dan ternyata ketika namanya Shoot Me in the Head, gue bisa jadi main kemana-mana gitu. Kayak ya walaupun gue udah udah bikin merchandise dari awal toko belum buka juga ya gitu. Ternyata gue bisa main kemana-mana gitu. Dulu pas Coffee Smith ya merchandise-nya berbau kopi semua. Sekarang gue bisa gambar apa aja di situ gitu. Lebih luas lah ya. Lebih luas gitu maksudnya. I think itu very important sih lesson dan yang bisa diubah ya. Kayak kita juga learnings banyak dari Pandava gitu. Karena waktu habis Pandava kayak orang tuh kagak ngerti itu Pandava apa. Tapi Pandava itu adalah bahasa Inggrisnya Pandewa. Karena waktu itu kita emang our concept was Pandewa ya kan. Jadi Indonesia sama di mix sama modern gitu. Tapi orang nggak ngeh gitu karena ya emang agak terlalu out there juga buat orang yang cuma lewat ya kan, yang nggak tahu ini apa gitu. Jadi waktu kita emang udah mau bikin brand baru ya, karena kita emang kayak kayaknya kita harus restart fresh gitu dengan approach yang baru, belajar belajar dari semua kesalahan-kesalahan kita dari cafe pertama ya. Ya udah kita come up with something yang sesimpel mungkin gitu ya kan, which is common grounds. Again ada sikatan kopinya dengan grounds-nya, tapi ya kata-kata yang sangat biasa lah. Even common is biasa, it means biasa kan. Jadi tapi orang tuh udah kayak common grounds atau CG ya kan, something yang bener-bener gampang diinget, nggak harus terlalu complicated. Dan lo seneng tuh pas lo mulai dari PIM 2 ya, yang lo udah mulai CG doang gitu. Iya. Ya nggak sih? Tuh gue merhatiin tuh kayak, ini cakep nih gitu ya, orang tuh manggil nyebutnya CG gitu. Ini kan lo ke CG, lo di CG gitu. Orang Indo kan pasti disingkatin semua kan gitu. Dan lo emphasize di situ gitu. Menurut gue kayak, ini keren nih. Maksudnya lo juga berarti kan dengar gitu, maksudnya akhirnya lo bikin kayak gitu. Sampai ada juga, friend whoever it is gitu yang bikin coffee shop namanya CG. Tapi beda. CEGE. Oh. Di mana, di Jakarta? Bener, gue nggak tahu lagi. Ntar ya, off cam kali ya. Gue nggak tahu masih ada atau enggak, cuman waktu gue lihat kayak, anjing. Cakep juga. Ya, anyways, kadang-kadang pasti ketemu juga dong ya kan yang suka shamelessly copy atau niru ya kan dengan your artwork juga kan pasti ada aja gitu. Tapi ya kadang-kadang kita cuma bisa menganggap some form of flattery lah ya, kayak mereka sampai segitunya suka dengan desain kita atau ide kita, dia melakukan sesuatu yang mirip atau sangat mirip. Benar. Ya kan? Gue bahkan nggak pernah gitu untuk kayak bener sih emang mirip gitu. Cuman kayak untuk gue posting segala macam kayak kayak buang-buang waktu deh gitu. Gue mikirnya gitu. Iya. Gitu. Kecuali lu bener-bener mau
lewat jalur hukum ya, yang benar-benar lu mau pursue banget ya kan. Dan lo tahu di sini kan maksudnya jalur hukum nggak, makan waktu lah. Menurut gue makan waktunya itu gitu. Ya kecuali benar-benar serius banget ya, maksudnya infringementnya, jadi ya itu sesuatu yang harus ya beda cerita. Otherwise ya kayak nggak ada kerjaan lain ya kan. Selama kayak gue lihat masih kayak oh ya ada miripnya tapi nggak sama. Cuekin deh gitu. Oke. Nah, gue sih selalu suka, meskipun gue nggak sering nonton, tapi gue selalu suka nonton lu waktu lu lagi compete. Oke. Dari banyak competitors, especially di Brewers, you are one of my favorite Brewers to watch. Thank you. Karena ya lu nggak pretend menurut gua ya, karena gua juga ya kenal meskipun nggak kenal banget tapi kenal. Lu nggak pretend to be pura-pura untuk menjadi orang lain, ngerti nggak? Okay. Ya, itu kan kita even di CG itu kayak kalau kita lihat ada calon kompetitor atau kompetitor kita yang mungkin tipenya yang kurang kurang personality-nya nggak match dengan stage presence, kita minta mereka untuk become more of this or less of that kan, karena kan kita harus present something kan. Tapi there are very few competitors yang menurut gua tuh aslinya kayak gini dan di stage emang aslinya gitu. Gitu. And gua merasa lu adalah salah satu orang itu gitu. Kalau lu in the competition stage, lu bukan tipe orang yang lu merasa buru-buru atau di rush atau meskipun secara emosi juga high atau low, tapi lu very consistent. Jadi kayak pace, doing your run and your routine at your own pace gitu. In that sense, gua merasa ini orang pede, dan kalau dia pede kan lu lebih percaya ya kan gitu. Ada orang yang pede tapi pedenya beda, kayak pedenya kayak gimana ya kan. Tapi kalau lu lebih, the aura that you bring on the stage is very calm, cool and collected, dan menurut gua tuh it's just nice to see, menurut gua nice to watch, because mau gimana pun even before you brew the coffee, orang udah merasa kayak wah, ini orang kayak asik nontonnya, kayak santai gitu, you know what I mean? Jadi you're just waiting to unravel the information yang lu pengen sampein gitu. Apa sih yang bikin lu tertarik dengan kompetisi gitu? Atau kenapa sih I know banyak orang pasti sering nanya lu compete lagi nggak gitu. Dan meskipun gue juga nggak terlalu suka ngobrolin tentang kompetisi ya, tapi gue merasa I'd like to get point of view lu tentang kompetisi, nggak usah jauh-jauh terlalu detail juga sih, tapi ya menurut gue pengen tahu aja. Nah kalau misalnya tadi yang lo bilang ya gitu, mungkin kalau dari perspektifnya bini gue gitu ya, maksudnya sering lihat gue latihan segala macem, dia malah kayak coba lebih gini dong gitu loh, maksudnya karena kan gue tadi cerita juga sama lo backgroundnya dia ya gitu kan. Jadi menurut dia ketika lo on stage boleh kok lo jadi siapa aja sebenarnya gitu kan. Ya cuman mungkin gitu, gue cuman bisa jadi ini gini gimana gitu. Tapi gimana caranya bisa jadi versi yang terbaiknya lah dari yang ini gitu pas on stage gitu. Nah kalau gue sih kompetisi itu awalnya kan kayak yang tadi gue bilang gitu. Awalnya gue ngeliat ada nih Brewers pertama kali gitu, ikutan deh. Sama itu satu lagi biar gue itu punya suara lah soal kopi gitu. Biar Aga juga percaya sama gue dong gitu. Maksud gue ya kebetulan sampai sekarang memang Aga tidak bisa mendesain. Ya kan, cuman kalau misalnya tiba-tiba Aga datang ke gue nih, men, lihat deh gue gambar gini, terus gue bilang cakep, gue nggak apa-apa, gitu. Maksudnya gue jadiin itu merchandise made gitu, misalnya, nggak apa-apa gitu. Cuman kalau gue kan, ya karena emang lebih banyak kayak soal kopi kan, nggak mungkin dong dia terus yang handle, gitu. Jadi gue tuh sebenarnya salah satu tujuan gue compete juga buat itu, biar kayak tenang aja nih, gue juga ngerti kok. Gitu. Gue ngerti juga, gitu. Awalnya sesimpel itu kok. Gitu. Sesimpel itu ya. Sama
Mungkin nggak banyak juga yang tahu. Gue kalau ya kayak tadi kita ngomongin di bar gitu kan, zaman dulu nggak ada SOP nyapanya, apanya segala macem lah, indie coffee shop lah, gitu. Lo nyapanya gimana biasanya? Ya udah lakuin, gitu kan. Nah gue tuh bisa beneran tremor, cuman mau nanya, Mas kopinya gimana? Gitu. Oh iya? Iya. Gue tuh nggak apa ya, segitu rumahannya sebenarnya gitu. Gue segitu rumahannya gitu. Kalau misalnya dulu gue janjian keluar sama temen gue, tiba-tiba ada rilisan game baru, oh bye-bye gitu. Iya, Gue main iya, game. iya. Sampai game tamat baru gue keluar rumah. Iya, gitu iya. loh. Jadi intinya ya bisa dibilang lu dulu cukup introvert dong. Ya mungkin gitu ya maksudnya. Ya karena ya anak desain juga kan ya, meskipun ada apa tuh bias itu ya kan, tapi ya emang ya gue juga ada misalnya saudara gue yang sudah deket juga, dia tuh kayak 3D animator ya, emang dia tuh very talented, tapi maybe sama people person not very talented lah so to speak ya kan. Makanya dulu ya pelindung gue kalau ke coffee shop ya Cindy gitu. Ya. Dia bisa ngobrol gitu. Bener, dia gitu. tipe yang lebih extrovert lah ya, bisa nyambung sama siapa aja, cukup loud ya, in a good way. Benar, ya kan? Benar. Nah jadi akhirnya baru pas dari kopi, gue bisa, oh ternyata gara-gara kopi, gara-gara gue di belakang bar, gue jadi bisa ketemu banyak orang yang menarik ya gitu. Kayak dari kompetisi pun, ya akhirnya dari kompetisi itu pertama kali, akhirnya gue jadi temenan sama Coco, sama Seno, sama yang lain-lain juga gitu kan. Ketemunya gara-gara kompetisi dan ya itu maksudnya kayak kenapa gue mau kompetisi karena apa ya, oh ternyata gue bisa loh gitu. Ngomong presentasi kayak gitu di depan orang-orang gitu ya, walaupun dengan kurang lebihnya ya gitu. Kayak gitu, walaupun gue tetap kayak lebih ngelihat Coco gitu misalnya, tampil enjoyable banget ya gitu, ngelihat Aga gitu, wah entertaining banget ya gitu. Gitu maksud gue, tapi gue juga ya tapi itu bukan gue nggak bisa memaksakan untuk tampil kayak mereka gitu. Ya different style, tapi emang mungkin by default emang lu nggak, for some reason di program lu emang nggak bisa kan? Gitu, emang bukan yang kayak gitu. Iya. No, that makes a lot of sense gitu ya. Mungkin emang style lu emang dengan pace lu, karena emang dari dulu lu emang lebih ke introverted way ya kan, tapi ya lu karena kompetisi, karena kopi jadi bisa, cuman tetap in your own way ya kan. But in my opinion that's what makes you unique gitu. Karena gue merasa, like I said before, kayak this is emang original gitu. Ini yang emang Randy sesungguhnya gitu, which is ya I like originality gitu. Karena kalau gue nonton ya gue nggak bisa nyobain kopinya juga kan. Jadi gue suka nonton buat individual karakteristik orang gitu. Jadi ya kadang-kadang kalau kompetitornya yang terlalu teknis, gue bosen gitu. Gue setengah jalan kayak I don't care. Udah gitu. Buat gue kayak I can't even taste the coffee. Jadi buat apa gue nonton terus sampai selesai gitu ya kan. Gue lebih suka orang yang bisa exude personality, atau dia bisa komunikasiin sesuatu dengan cara yang unik atau cara yang original gitu. Itu buat gue itu yang bikin gue berkesan gitu. Itu pun kalau gue interview barista dan lain-lainnya, ya gue lihat itu sih gitu. Itu juga. Iya, karena gue nggak, ya dia mau bikin swan atau nggak bisa bikin swan ya I don't know and I don't care to be honest with you, karena semua technical things bisa diajarin, bener gitu. But it all comes down to, menurut gue, especially kalau di retail dan hospitality, itu adalah personality. Kan? Dan personality itu emang original personalities itu sangat susah untuk digali dan diasah dan dibikin gitu. Jadi nyata atau jadi champion atau podium atau apa gitu. Kalau yang tiru dan jadi banyak yang bisa. Tapi gue juga suka merhatiin gitu sih, maksudnya contoh gampang ke minimarket lah gitu. Ya rata-rata orang tiap hari ada aja gitu ke minimarket gitu. Merhatiin personality orang gitu, kayak kasirnya nih. Kayak misalnya yang paling gue perhatiin ya pasti yang dekat rumah gue dong, gitu, karena sering kan gitu. Nih kalau jadi barista oke nih personality-nya nih. Soal skill bisa gue ajarin gitu. Bener. Gitu. Intinya orangnya bisa spontan, yang spontan. Yang bisa bikin menarik kan personality-nya. Bener. Gitu. Yang at least
ya paling gampang tuh at least kayak nyapa senyum gitu. Iya. Iya kan? Bener. Kayak kadang-kadang cuman ya kan nggak lihat orangnya titut ya kan. Ya. I think that's a very interesting point, and of course lu juga membangun bisnis sama teman-teman juga pasti banyak up and down-nya, banyak adventures-nya ya, to speak. Udah banyak baristas juga yang keluar masuk, same thing with us juga ya kan, dan journey-nya kan pasti udah cukup lama ya, tapi ya pasti bakal continue terus gitu. Sebelum kita masuk ke segmen terakhir, again, gue pengen congratulate you and Cindy and Aga on winning the IBC this year. Thank you. Gue sangat impressed dengan Aga's work this year. Itu pun kita juga waktu lihat, gue Yanto waktu lihat semifinal juga lihat kayak wah ini kayaknya Aga this year sangat bagus ya dari sisi presentasi, dan kayaknya kopinya juga udah yang top tier selection udah kelihatan, and pick the right coach. Don is an excellent coach. Cuman gue selalu it's not as if kita benar-benar nge-target buat IBC juga tahun ini ya. Not that we need to target anymore juga. Cuman kita selalu we respect our competitors yang can achieve great things gitu. Gue juga ingat waktu di Bali kan agak menang juga kan waktu itu sama Miki sama Yasi second and third. Gue sama Yanto, gue bilang sama Yanto, kan at the end kan cuma top 2 kan. Gue bilang sama Yanto, whatever happens, ya kita yang harus shake hands sama Randy sama Cindy dulu nih gitu. Lu inget nggak? When you won, I was like let's go gitu, and then we shook your hands first. Tapi ya menurut gue not that it's ever something competitive juga ya, maksudnya kita nggak sampai gimana-mana. Tapi ketika event itu iya gitu, tapi kan di di score sheet gitu maksudnya. Tapi it's maksudnya kayak it wasn't like animosity atau gimana ya kan, maksudnya ya gue juga nggak tahu Miki bakal menang atau enggak, or Yesi bakal menang, I don't know at that time, karena at that time kan abis Yoshi kita juga nggak tahu ya kan, kayak if we're gonna ever win again or gonna win again, we nggak tahu gitu. But at the end of the day, ya kita selalu harus saling respect gitu ya kan, dan karena kita tahu kayak what it takes to win itu it's very difficult, it's very time consuming, biaya dan lain-lainnya tuh abisnya banyak banget. Jadi ya lu compete juga bukan buat main-main gitu, bener-bener compete ya, and lu menang itu gara-gara many things, tapi also gara-gara hard work gitu and effort. Jadi I think it's only respectful aja gitu, mutual respect that you guys can succeed on the stage as well as anybody else gitu. So congratulations again, best of luck to Aga in the Worlds. Okay guys, jadi kita akan masuk ke last session, which is answering some of the NGL questions. First one, bagaimana Bang Randy atau rekan-rekan di Coffee Smith mengelola kenaikan harga biji kopi dan ketidakstabilkan pasokan? Jadi mungkin itu lebih ke recent lah ya. Mungkin you can touch upon that briefly aja kali ya. Kalau itu sih sebenarnya gampang ya, maksudnya bukan gampang ya gitu. Gue juga berharap kalau harga bisa turun deh gitu kan. Jadi ya gue baru aja naikin harga juga gitu maksudnya. Terus abis itu ya udah gue tongkrongin kan toko. Karena kan gue downsizing parah kan maksudnya gitu. Sekarang toko gue cuma 1. Staff gue juga gue dikitin gitu. Jadi gampang buat gue dapetin datanya juga kan gitu. Rata-rata nggak ada masalah dengan kenaikannya, karena sebenarnya tempat lain pun udah naik duluan gitu. Dan mereka tahu kenapa. Ya balik lagi ya, kayak sosmed segala macam kan juga banyak tuh yang ngasih tahu. Ya sebenarnya itu juga hal yang sebenarnya coffee shop juga nggak ada kontrol kan. Ya, nggak sih? Bener. Kayak kita mau ngomong apa ya kan gitu. Kayak ya masa jadi coffee shop yang harus absorb cost itu.
karena it's not our fault juga gitu. Kalau misalnya emang kita naikin harga sesuka-suka kita kan mungkin itu something different ya kan. Benar. Sama yang satu lagi yang bikin mereka lebih ngerti juga, karena ada brand yang mungkin paling besar ya buat kopi di Indonesia gitu yang di retail naik juga gitu. Jadi kayak oh iya sih ini aja naik ya pas ke supermarket. Nah, ya udah gitu. Yeah, dia should aja make naik, sense kan? Iya, dia aja naik ya gimana? Gue yang kecil gitu. Bener. Iya kadang-kadang gue merasa ya banyak yang nanya gue soal ini juga, terus gue selalu jawab ya mau gimana lagi gitu. Itu di luar kontrol kita gitu. Nggak mungkin kita juga absorb that expense buat apa? It's not our fault gitu. Kecuali itu sesuatu yang kita melakukan atau for a reason yang cuman efek bisnis kita ya mungkin itu bisa didebatin ya. Cuman ya ini industry wide gitu. Ya kalau bercandaannya gitu ya maksudnya ya ini kan bisnis ya bukan charity gitu. Bener. Maksudnya gitu. Ya pasti akan adjust juga tergantung harga bahan baku dan segala macam gitu. Gue merasa malah bukan customernya yang sering parno tapi teman-teman bisnis atau roaster yang lain sih ya untuk mengasih tahu customer mereka bahwa ya harga naik ya menurut gue sesimpel seperti lo bilang ya just read the news ya kan baca berita gitu ya emang kalau gue kan maksud gue gini, kenapa gue nggak takut gitu ya akan hal itu, karena toh gue bukan naikin karena gue gila-gila cuan gitu. Maksud gue nyari cuan pastilah bisnis namanya, cuman ininya naik ya otomatis gue naikin, gue kasih tahu ke misalnya ke klien kemana ke tamu, selama di info dan transparan menurut gue nggak apa-apa sih. Gitu nggak ada masalah kok. Oke, di tengah maraknya franchise coffee shop, gimana Smith merespon dan membedakan brand kalian agar terus sustain? Oke, gimana ya? Ya karena semuanya gue organik kan, gitu maksudnya. Ya walaupun organik tuh akan terdengar bullshit gitu ya, kayak organik gitu zaman sekarang gitu, bukannya semuanya lo udah rancang ya gitu kan. Uniqueness-nya di situ kali ya, gitu loh maksudnya. Ya misalnya dari originality-nya dari awal kan. Ya gitu maksudnya kayak lu datang ke coffee shop yang franchise atau chain gitu, semuanya udah ada, lu ngantri di sini, order di sini, ini segala macam di sini gitu. Sedangkan kalau lu datang ke yang kecil gitu, yang indie, yang mungkin satu toko, dua toko gitu, semuanya lu mesti interaksi sama baristanya segala macam gitu. Ya kalau misalnya soal branding, gue dari awal emang ya apa lu jual maksudnya kalau sekarang ya gitu, gue belum lihat lagi yang mirip sama Smith gitu ya buat di Jakarta lah paling nggak gitu. Yang emang brandingnya kayak gitu maksud gue. Belum ya intinya kayak gitu. Jadi ya menurut lu ya secara branding ya gimana caranya untuk bikin unik dan sustainable ya emang harus bikin dengan cara sendiri kadang-kadang ya nggak ada blueprint lah so to speak ya kan ya 100% agree. Lu juga tadi cerita juga kan awal-awal sangat aktif di sosmed kan, dan mungkin gue juga awalnya juga gitu, gue yang pegang sosmednya CG, jadi mungkin dari sana juga ngebentuk brandnya sendiri ya kan, dari sisi cara foto, dari bahasa yang dipakai di captionnya, apa yang mungkin dulu juga nggak ada story ya, tapi ya hal-hal yang kita share jadi bagian dari personality kita. Cuman ya zaman dulu yang kita main IG sama zaman sekarang udah sangat berbeda banget. Sangat beda. Bedanya luar biasa sih menurut gua. Jadi ya namanya bisnis juga mungkin salah satu cara untuk bisa lebih unik di sosmed ya harus ads ya bener, kan. Bener. Zaman dulu masih sangat organik. Zaman sekarang tuh ya harus ada ya kayak lo di maksudnya e-commerce di mana lo harus ini sih deposit buat apa, maksudnya kayak buat ads-nya lo naikin segala macem, kalau nggak ya nggak bersaing ya gitu. Nah kalau gue nggak tahu ya ini hal yang bener atau enggak gitu, cuman kalau dari analisa gembel gue gitu, untuk si e-commerce-nya iya gue gituin,
gitu. Tapi untuk di sosmed kayak contoh kita paling aktifnya kan Instagram ya gitu. Gue lagi malah sengaja untuk lebih slow down di situ gitu. Maksud gue kayak gue nggak tahu ya, tapi kayak dulu pun oke, gue posting di situ, tapi interaksinya itu kan besar ketika face to face gitu. Bener. Nah, gue pengen ngebangun itu lagi gitu loh. Jadi kayak ya udah gue lebih mentingin misalnya gitu ya. Gue ke toko ngelihat cara interaksinya kru yang ada sekarang, gimana cara mereka interaksi sama tamu, apalagi sama regular customer gue gitu. Lebih merhatiin ke situ sih, karena kayak gue pengennya ngehooknya di situ bukan di sosmednya gitu loh. Di sosmednya ya udahlah gitu. Maksud gue kayak lu tanya sama ChatGPT juga banyak kok cara buat lu naikin lagi engagementnya, buat apanya segala macam. Dan maksud gue dengan captive followernya yang udah ada sekarang, itu bisa dikejar lagi. Kalau misalnya memang yang offline-nya ini ternyata masih kurang gitu. Iya. Gitu. Cuman ya gitu, maksud gue kayak ketika gue ngecilin lagi jadi satu toko, gue punya ruang main lagi gitu loh untuk kayak ya contoh tadi branding gitu. Gimana sih? Ya udah, gue sering datang ke toko. Tapi satu sisi lagi gue sering datang ke toko orang juga. Gitu buat ngelihat vibes-nya. Kalau dulu kan gue di toko terus, nggak pernah ke toko orang. Jadinya gue mau moto pun gitu ya, mau foto, apalagi yang menarik dari toko gue ya? Kan ada rasa itu kan ketika lo sering kayak gak udah stuck ya lah udah ya. mundane lah gitu, kayak masa itu lagi masa ya itu kan? lagi ya gitu. Nah gue keluar kemana, gue lihat-lihat, gue ngobrol, interaksi di toko temen misalnya gitu. Oh iya, ini bener ya bisa di-expose juga ya ini gitu. Gue balik lagi ke toko gue dapet feel yang baru juga gitu. Inspirasi lah Inspirasi ya. gitu. Ya. Agree. Oke, top 6 brewer Indonesia yang layak dijadikan panutan atau contoh untuk kompetitor yang baru menekuni dunia kompetisi. Oke, top Brewers 6 ya. Top 6. Oke, mungkin nomor 1-nya gampang ya. Coco lah menurut gua. Gitu maksudnya ya, karena mungkin gua kenal personal juga gitu. Si Coco kayak orang yang on stage sama aslinya ada bedanya sih. Lo tahu pasti bedanya apa ya. Dia lebih caur kan. Lebih caur aslinya gitu. Yang jarang orang tahu gitu. Tapi kayak menurut gue attitude-nya bagus banget gitu maksudnya. Kerja apa gitu kayak menurut gue bagus gitu ya. Kan lo lebih tahu lah kalau soal itu ya. Bagus tuh, bagus. Disiplin segala macam. Itu dia gitu ya. Yang kedua mungkin malah kebalikannya gitu, antitesisnya Coco gitu misalnya. Fahri gitu. Ya walaupun antitesis ya. Maksud gue kayak yang satu tuh kayaknya adem, yang satunya di mana-mana ngebakar gitu misalnya. Iya kan? Cuman menurut gue konsistensinya, drive-nya dia tinggi gitu. Itu gue suka gitu. Terus nomor 3 kali ya. 3 tuh tapi udah nggak compete sih sebenarnya gitu. Cuman gue selalu suka sama ide-idenya. Itu Seno gitu. Gue selalu respect juga sama dia gitu. Tiap kali ngobrol sama dia pasti gue nemuin lah iya ya kok gue nggak pikiran ya soal itu gitu. Something different lah ya. Gitu maksudnya itu gue makanya selalu respect juga sama dia. 4 Hero gitu ya. Maksud gue dia juga konsisten gitu. Dia bahkan sampai kayak Fahri pernah sih rilis alat juga. Cuman kayaknya lebih well known dan lebih lebih well known lah alatnya Hero gitu ya. Kayak menurut gue si drippernya juga gue kebetulan pakai di rumah. Menurut gue sampai impresif. Ke Jepang. Ya. Sampai ke Jepang, sampai ada lombanya sendiri di UAE, ya kan? Gitu. Itu menurut gue impresif gitu. 5-6 ya? 5 yang dekat dulu deh, gitu. Ini kan yang gue tahu ya, tahu kan dia bukan barista kan, dia nggak ngebar kan sebenarnya? Enggak kan? Gitu. Fotografer dia. Iya, ini Cacu gitu. Fotografer ya kan, presentasinya kemarin juga soal fotografi kan? Pasti dong, gitu. Original. Menurut gue tuh dari pas awal dia tampil,
menurut gue oke sih gitu. Maksud gue untuk orang yang tidak sehari-harinya gitu ya, tidak sehari-harinya kerja di bar, bisa tampil, bisa nyeduh, bisa nyempetin latihan, harusnya gitu dong. Kalau lo di bar kan gampang colong-colongnya gitu. Nyempetin latihan menurut gue tuh udah disiplin yang oke banget sih gitu. Bisa dibilang sih emang home brewer dia. Gitu. Siapa lagi ya? Satu lagi. Gue kalau ditanya gini suka lupa nih. Banyak orang baru sih ya. Menurut gue di muka Brewers ya, yang sebenarnya gue juga cukup tertarik untuk know their story gitu. Especially ya mungkin menurut gue pengen banget lihat Brewers cewek sih. Mungkin gini lah, honorable mention gitu asik. Ya mungkin Agatha salah satunya. Siapa lagi ya kemarin? Alianya TTKR gitu, anaknya Rocky. Itu juga menurut gue potensinya bagus. Mungkin nomor 6 karena gue berharap ya gitu. Gue berharap next-nya dia bisa naik gitu. Rocky sih gitu. Cuman emang gue paham gitu maksudnya. Kan gue kenal personal ya gitu. Jadi orangnya kepinteran menurut gue gitu. Kurang kiss ya? Iya gitu. Gitu. Hari bilang kok kemarin. Biasa ya kan? Gitu, jadi kayak kompor. Emang kalau pas dia nyampein, wah ini sih kalau gue yang mikir nggak nyampe kali ini mikir kayak gini gitu. Cuman bisa disimplify nggak gitu. Benar. Kayak gitulah. Tapi gue berharap dia ke depannya akan naik lagi peringkatnya gitu. Kalau bisa menangnya bagus, lebih bagus lagi, gue lebih happy lagi gitu. Gitu. Great. Oke, tim impian untuk Brewers Cup versi Randy. Coach, mungkin impian lu ya. Coach, roster, helper, routine management. Impian ya. Bisa dalam, bisa luar ya. Terserah. Ya kan. Mungkin yang udah pernah atau belum pernah. Ya mungkin kalau dari dalam aja lah gampang gitu ya. Bebas. Gitu. Kalau coach mungkin Coco oke. Oke, nggak Coco. Gitu. Udah berhasil dia. Ya. Gitu. Maksud gue kayak mungkin tukar pikirannya enak juga gitu. Bisa sama Seno juga bisa gitu. Menurut gue dua-duanya bisa tukar pikiran, ngobrolnya bisa gitu. Logiknya gue suka. Tadi apa lagi? Rosternya ya kalau nggak roster gue sekarang di Smith gitu, Dimas namanya, atau nggak Aga gitu. Karena gue tuh pas yang gue dapat hasil yang oke gitu ya, biasanya main roastingnya juga Aga gitu. Gitu. Card manager? Gue orangnya senengan ngatur sendiri sih sejujurnya. Gitu. Senengan, solo? Ya, cuman mungkin along the way ada yang, kan biasa gitu kalau lagi latihan suka ada yang bantuin. Lo kosong nggak di hari itu gitu. Lo udah tahu kan card gue gimana ininya. Bantuin ya gitu. Biasanya sih gitu ya. This is an interesting one. What is the big difference between millennial barista and Gen Z barista? Perbedaan antara millennial dan Gen Z barista. Yang simple aja kali ya. Iya, apa ya? Kalau misalnya lagi nge-shift live tuh Gen Z apa millennial? Gue biasanya coba bentuk generasi gue sendiri dah. Iya, gue juga mungkin ya gitu. Gue kadang nggak bisa juga. Lo Gen Z lo ya gitu, nggak bisa gitu juga gitu. Karena ya gue juga udah cukup kaget kalau baca CV kayak sejauh ini nih gitu. Ini tahun gue lulus SMA nih gitu maksudnya. Tahun gue lulus ini nih gitu. Maksudnya dia baru lahir gitu kan. Tergantung lagi, balik lagi kayak tadi kita omongin ya, personality sih gitu. Kan personality banyak yang ngebentuk ya, bisa lingkungannya, bisa keluarganya gitu, segala macem. Gue lebih ngeliat ke situ sih gitu. Nggak bisa juga lo pukul rata Gen Z pasti kerjanya jelek gitu, enggak kok gitu. Gue ketemu orang-orang yang
work ethic-nya bagus gitu dan dia Gen Z gitu. Ya, I agree. Menurut gue lebih tergantung oleh latar belakang sih. Ya, latar belakang lebih latar penting. belakang ya. Dan menurut gue ini of course is a generalization ya kan. Cuman buat gue, at least dari experience gue atau barista-barista gue, biasanya yang latar belakangnya mungkin agak lebih susah dari yang lain tuh yang lebih spirit gitu ya, lebih pengen achieve, pengen serius di kerjaannya juga. Tapi ya, that's just my point of view. That's a wrap. Thank you banget udah dateng. Kita udah ngobrolnya agak cukup lama, tapi of course it's always very good and interesting. Moga-moga teman-teman barista sama homebrewers di luar juga jadi lebih kenal dengan Randy, tahu Randy dari Smith itu awal-awalnya dari mana sampai sekarang. And kita tutup pod episode ini hari ini today. With that, I want to thank you again to Randy for coming by. Thank you to my team, my creative director, and all the team members that was able to make this happen today. Okay, thank you guys. See you in the next episode.